Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waja'alna min ibadika salihin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal selanjutnya. Di video sebelumnya saya sudah membahas 40 soal untuk di structure and written expression. Di sini saya akan membahas 15 soal structure lagi dan kewajiban Anda adalah menghafalkan pola-pola yang ada dalam TOEFL. Kenapa? Karena TOEFL itu ada polanya. Maka dari itu ketika Anda terbiasa mengerjakan soal TOEFL, Anda mengenali pola-pola soal TOEFL, saya yakin Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan skor 550. Pertanyaannya, Sir, kalau saya masih bingung bagaimana, Sir? Saran saya, kalau Anda pengen belajar TOEFL dari nol, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol saya ini. Kalau ini mengajarkan TOEFL dari nol. Begitu juga Anda bisa belajar dari buku saya belajar listening TOEFL dari nol ini. Ketika saya buat video ini, buku sekitar tinggal 10-an buku ya. Maka Anda kalau pengen memesan, ingin membeli, langsung pesan di nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris di link deskripsi di video kali ini. Oke, saya akan melanjutkan latihan soal yang lain supaya Anda semakin kaya dalam memahami pola-pola yang ada dalam TOEFL. Goal saya adalah saya ingin membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Lolosnya berapa, Sir? Lolosnya adalah 550. Maka dari itu, saya akan membahas 6 macam soal yang ada di structure and written expression. Kemudian kalau sudah, nanti saya akan bahas soal listeningnya. Kalau sudah, saya akan bahas soal readingnya. Maka Anda harus tonton semua video pembelajaran yang saya buat supaya Anda bisa lolos skor TOEFL. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung mulai proses belajarnya ya. Saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu supaya teman-teman supaya saya bisa coret-coret ya. Oke, supaya saya bisa coret-coret. Oke, sebentar. Anda sambil menunggu, Anda bisa sediakan pulpen, Anda sediakan kertas supaya Anda bisa mencatat sehingga Anda tidak hanya mendengar saja, tapi Anda juga eh, mencatat ya, penting kan? Karena yang menurut Anda penting Anda harus catat nih. Sebentar, ini kok cari soalnya dulu mana soalnya. Oke, Anda sudah menyediakan kertasnya atau pulpen untuk Anda buat coret-coret. Oke, sudah disediakan ya. Alhamdulillah ini sudah ketemu soalnya. Oke, saya pastikan Anda sudah menyediakan kertas sama pulpen untuk coret-coret untuk mencatat penjelasan dari saya. Kenapa Anda harus tahu polanya? Anda harus terbiasa menganalisis pola-pola yang ada dalam TOEFL karena
Satu. Karena satu, bahwasanya soal TOEFL itu tidak mungkin sama. Karena kalau soal TOEFL-nya itu sama, berarti pembuat soal itu malas membuat soal. Ah, makanya soal TOEFL itu selalu berbeda. Tapi jangan khawatir, meskipun soal itu berbeda, polanya tetap sama. Nah, maka dari itu Anda harus memperkaya mengerjakan memperkaya soal soal TOEFL supaya Anda bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, langsung kita lanjutkan soal nomor satu. The hard palette ini adalah subjeknya. Nah, berarti butuhnya di sini apa? Butuhnya adalah verb. Oke, ini sudah ada subjek, butuhnya verb. Anda harus lihat di belakang itu ada verbnya lagi nggak? Between the mouth and nasal passage. Oh, ternyata di belakang tidak ada verbnya lagi. Berarti ini adalah tipe soal simple sentence. Oke, ini adalah tipe soal simple sentence. Simple sentence itu apa, Sir? Simple sentence itu adalah kalimat sederhana yang minimal terdiri dari subjek, verb, object, adverb. Ini simple sentence dan ini harus berupa apa? Independent clause. Ini harus berupa independent clause. Ini adalah pola soal simple sentence. Oke, sudah ada subjeknya berarti butuh verb. Oke. Yang verb yang mana, Sir? Oke, forms, membentuk. Nah, ini karena the hard period ini kata gantinya adalah it, makanya verbnya dikasih s. Makanya verbnya dikasih s. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Kenapa, Sir, tidak yang A, Sir? Yang A ini bisa jadi benar apabila di belakang ada verbnya lagi. Nah, kalau yang A ini bisa jadi benar kalau di belakang ada verbnya lagi, ini biasanya ini khusus untuk soal kompleks sentence yang sudah mengalami proses reducing. Itu apa, Sir? Itu ya wes, pokoknya perhatikan seperti itu. Oke. Kemudian soal nomor 2. Some speed ini adalah subjek. In the Maltese Falcon and Red Plane ini ada preposition ya toh, yang diikuti dengan noun. Preposition diikuti dengan noun, berarti ini adalah jadinya adverb. Ingat, pokoknya ada preposisi yang diikuti dengan noun, berarti jadi adverb. Di sini juga ada preposition lagi yang diikuti dengan noun, berarti juga adverb. Berarti sudah ada subjek yang dipisah dengan adverb, berarti di sini butuhnya apa, Sir? Di sini butuhnya adalah verb. Nah, di belakang ada verbnya lagi nggak, Sir? Oh, di belakang tidak ada verb lagi. Berarti ini juga tipe soal simple sentence. Loh, simple sentence itu apa, Sir? Tadi sudah saya jelaskan. Minimal terdiri dari subjek dan verb, object, adverb, dan itu harus in the independent clause. Oke, berarti di sini butuhnya apa, Sir? Butuhnya adalah verb. Yang verb yang mana? Oke, yang D ini sudah ketemu. Mudah toh? Mudah. Kalau Anda tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya juga akan sulit. Oke, lanjut ya soal nomor 3. Bla bla bla. The most layer bla 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 koma the outermost layer of skin koma. Nah, di sini ada koma, di sini ada koma, setelah koma di sini ada verb. Ah, berarti ini apa nih? Ini adalah A positif. A positif. Nah, berarti kalau ini adalah A positif, maka di sini adalah noun. Noun yang nanti dijelaskan sama A positif. A positif itu apa, Sir? A positif itu adalah keterangan tambahan. Jadi A positif itu apa? Keterangan tambahan. Fungsinya untuk apa? Ya memberikan keterangan tambahan. Nah, Anda bisa buka A positif itu kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu halaman 134. A positif adalah noun atau kata benda yang hadir sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk apa? Untuk memberikan keterangan tambahan pada noun sebelum atau sesudahnya. Noun yang menjadi A positif, ini saya baca dari buku ini ya. Noun yang menjadi A positif, kedudukannya bukan sebagai subjek. Nah, posisi A positif bisa berada di awal, di tengah maupun di belakang. Nah, di sini adalah A positif yang fungsinya untuk memberikan keterangan
tambahan pada noun. Nah, di sini berarti butuhnya noun ini. Nah, yang mana, Sir? Oke, di epidermis ini nounnya. Yang C itu salah, kenapa? Karena ketika ada preposition diikuti dengan noun, berarti ini jadi adverb. Ini makanya salah, harus the epidermis saja. Kalau the epidermis is, ini juga salah. Kenapa salah? Di sini sudah ada verb, di sini ada verb, berarti double verb salah. It is the epidermis, ini juga salah gitu. Karena yang dibutuhkan di sini hanya noun saja. Oke. Semoga bisa apa ya? Membantu Anda untuk memahami ya. Nomor 4, ini juga mudah. During the Precambrian period, the Earth's crust form and life bla 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 in the seas. Nah, di sini ada N. Kalau N itu berarti caranya cari yang paralel. Paralel itu yang mana? Yang seimbang, yang seimbang. Oke. Di sini Anda the Earth crust form, cari pola yang sama. Oke, jawabannya yang C, first appeared ini. Ini juga formed, ini appeared. Nah, ini. Karena apa? Ada N, berarti cari yang paralel. Kalau di sini adalah the first to appear, ini nggak seimbang toh. Ada N harus seimbang. The first appearance, ini juga tidak seimbang. Appearing first, ini juga nggak seimbang. Nah, ketika ada N, ini paralel, harus seimbang, harus sebanding. Kalau di sini verb 1, di sini juga harus verb 1. Kalau di sini verb 3, harus verb 3. Verb ing, harus verb ing. Nah, itu polanya ya. Segitu aja kok. Oke, lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 5 ya. When fluid accumulates against the eardrum, koma. Nah, ini ada koma. Ketika ada koma dan setelah koma itu adalah subjek, maka di sini mesti ada konektor. Ini adalah subjek, ini adalah verb. Ini adalah anak kalimat ini. Anak kalimat. Oh, ini berarti adalah bentuk apa? Kompleks sentence. Oke, kompleks sentence itu nanti ada 3 bentuk ya. Jadi kompleks sentence itu ada 3 bentuk ya. Anda harus tahu bahwasanya kompleks sentence itu ada 3 bentuk, 3 macam. Apa itu, Sir, kompleks sentence, Sir? Kompleks sentence itu dalam satu kalimat itu ada 1 independen, 1 dependent. Atau 1 induk, 1 anak kalimat. Anak kalimat. Oke, jadi kompleks sentence itu 1 induk kalimat atau independent clause, 1 anak kalimat atau dependent clause. Nah, kompleks sentence itu nanti ada 3, teman-teman. Apa itu? Adjective clause, adverbial clause, noun clause. Ini noun clause. Oke. Jadi kompleks sentence itu nanti ada 3. Adjective clause, adverbial clause, noun clause. Ini saya kalau menjelaskan materi ini butuh waktu sekitar 1,5 jam gitu. Tapi ini saya jelaskan secara singkat. Adjective clause itu apa? Adjektifnya berupa klausa, berarti adjektifnya terdiri dari subjek sama verb. Konektor subjek sama verb. Kalau adverbial clause bagaimana? Yo, adverbnya berupa klausa, berarti adverbnya terdiri dari konektor subjek sama verb. Kalau non clauser berarti noun-nya berupa klausa. Noun-nya berarti terdiri dari konektor subjek sama verb. Sederhananya lagi, polanya gini kan, subjek, verb, objek, adverb. Nah, ketika adverb-nya ini terdiri dari konektor subjek sama verb, maka disebut dengan adverbial clause. Kalau noun-nya terdiri dari konektor subjek sama verb, berarti disebut dengan noun clause. Kalau adjektif yang menjelaskan kata benda di subjek ataupun di objek itu terdiri dari konektor subjek sama verb, disebut dengan adjective clause. Sederhananya gitu. Wes, kita kembali. Ini nanti kalau di kelas, di kursus ataupun di e-course itu saya jelaskan lengkap untuk penggunaan adjective clause, adverbial clause sama noun clause. Ini saya bahas dengan cepat karena ini kita membahas soal.
Oke, ketika di sini adalah anak kalimat ini, when ini adalah konektor, fluid subject accumulates verb. Ini ada konektor subjek sama verb, berarti ini adalah anak kalimat. Anak kalimat berada di depan, maka harus dikasih koma. Berarti setelah koma ini mesti induk kalimat. Kalau induk kalimat itu harus terdiri dari subjek, verb, objek. Nah, dan adverb kalau lengkap. Oke, di sini a second more indigenous type of. Nah, setelah of itu harus ada noun dulu. Nah, baru itu jadi subjek. Setelah itu baru verb. Oke, di sini yang mana nih? Oke, otitis media di sini adalah nounnya. Ingat setelah of itu harus diikuti noun ya. Noun. Nah, may develop di sini adalah sebagai verbnya. Makanya di sini yang benar adalah yang A. Kalau yang ini kan berarti yang terakhir tadi adalah induk kalimat. Ini induk kalimat. Kalau induk kalimat berarti harus ditulis lengkap, harus ada subjeknya, harus ada objeknya. Nah, di sini kalau of developing otitis media ini salah. Kenapa? Karena nggak ada verbnya. Kalau of the development of otitis media ini juga salah. Karena tidak ada verbnya. To develop, kalau of to ini juga salah. Wes, yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ya. Kita langsung bahas 15 soal untuk di structure. Oke, kemudian soal nomor 6. Before the Statue of Liberty arrived in the United States, koma. Nah, di sini ada kata before. Before itu adalah konektor. The Statue of Liberty di sini adalah subjek. Arrive di sini adalah verb. Berarti di sini adalah anak kalimat itu kan. In the United States di sini ada preposition yang diikuti dengan noun. Ini jadinya adverb. Jadi kalau ada preposition yang diikuti noun mesti jadi adverb. Nah, ini berarti induk kalimat newspaper invited ini adalah subjek, invited verb, the public adalah objek, to help determine where. Nah, di sini berarti dalam induk kalimat ada anak kalimat lagi. Berarti kalau ada kata where, karena ini adalah pernyataan, where diikuti subjek, diikuti verb. Nah, di sini ternyata ada verbnya. Nah, verbnya adalah verb ketiga, place itu. Berarti ini bentuk kalimat pasif. Passive sentence. Where the statue should be placed. Di mana patung itu harus ditempatkan. Nah, ini di sini the statue di sini adalah subjeknya, should be placed. Ini modal plus be plus verb 3 berarti artinya ditempatkan. Oke, where the statue should be placed after its arrival. Di mana patung itu akan ditempatkan setelah kedatangannya. Oke, kalau where should the statue be, ini salah. Kenapa salah? Karena ini bentuk pertanyaan, sedangkan di sini adalah bentuk pernyataan. The statue being placed, ini juga salah. Strukturnya salah. Where it should be the statue, ini juga ruwet strukturnya. Nah, jawabannya yang benar adalah yang D. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sir, kecepatan, Sir. Oke. Nah, ini karena saya harus membahas dengan cepat 15 soal structure. Goal saya adalah 30 menit untuk 15 soal, makanya saya harus membahas dengan cepat. A stock di sini adalah noun-nya. Kalau sudah noun berarti stock ini dia sebagai subjek. Nah, sudah ada noun-nya atau subjeknya, maka di sini butuh verb. Nah, Anda harus lihat dulu di belakang ada verbnya lagi enggak? Oke, at an inflated price is called, ini ada is called, ini ada verb lagi. Ini butuh verb, di belakang ada verb lagi. Kalau di sini butuh verb, di belakang ada verb lagi, makanya di sini butuhnya apa? Konektor, subjek, sama verb.
Oke. Nah, ini which issued. Ini 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 salah. Meskipun ada konektor, ini sudah ada verbnya, which-nya itu dia sebagai konektor plus subjek, tapi ini tetap salah. Kenapa? Karena noun-nya apa subjeknya ini adalah apa? Benda. Kalau ini adalah noun-nya ini adalah benda, maka rumusnya harus bentuk kalimat pasif. Nah, ini kalau seandainya yang di ini ada kata is issued, bisa jadi ini benar. Ini kurang is. Kalau is issued, ini bisa jadi benar. Nah, kalau di sini tidak ada konektor subjek, kalau nggak ada konektornya, ini kan pilihan gandanya nggak ada yang konektor selain selain yang di ini. Berarti kompensasinya konektornya dibuang, subjeknya dibuang, verbnya berubah menjadi verb 3 karena ini bentuk kalimat pasif. Maka jawabannya yang B. Gitu. Oke. Ini soalnya apa, Sir? Oke. Ini adalah adjective clause yang sudah mengalami proses reducing. Aduh, apa itu pusing, Sir? Oke, pusing itu karena Anda nggak belajarnya dari nol. Kalau langsung disodori soal seperti ini, Anda pusing itu wajar. Maka saran saya Anda bisa belajar uh, TOEFL dari nol, dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengikuti pemahaman atau penjelasan saya. Oke, acid lava flows, ini ada subjeknya, flows ini adalah verb, readily and tends to cover much larger area. While, nah di sini ada while, ini adalah konektor, basic lava ini adalah subjek, makanya di sini butuhnya adalah verb. Yang mana jawabannya? Aduh, ini mudah sekali. Yang verb yang mana? Verbnya adalah is. Jawabannya yang C. Ah, gitu aja. Gampang. Iya, tak? Gampang kalau Anda tahu ilmunya. Oke, 9. Seismic reflection profiling has blah blah blah. The ocean floor is underlain by the thin layer of nearly transparent sediments. Ini jawabannya kira-kira apa? Oke. Has itu ini adalah present perfect. Present perfect. Oke, rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object. Nah, maka di sini berarti setelah have atau has itu harus diikuti bentuk ketiga. Ini verb 3. Oke, yang verb 3 yang mana, Sir? Oke, jawabannya antara B sama D. Ini verb 3. Berarti jawaban A salah, jawaban C salah. Jawabannya B atau D. Kemudian, oke. Kemudian Anda harus tahu nih, di belakang ternyata ada is underline, ini ada verb lagi. Oke, ini setelah verb 3 karena di belakang ada verb lagi, maka di sini butuhnya apa? Konektor, subjek sama verb. Nah, di sini sudah ada the ocean floor, ini adalah subjek, ini is underline, ini ada verb. Subjek sama verb sudah ada. Berarti butuhnya bentuk ketiga plus konektor. Bentuk ketiga plus konektor. Yang mana, Sir? Oke, jelas. Karena about ini bukan konektor. About itu adalah preposisi, bukan konektor. Makanya ini salah ini. Makanya that itu dia sebagai konektor. Wis, mudah itu ya. Oke, kemudian soal nomor 10. Bla 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 and terrifying, koma. Nah, ini kok ada koma di sini? Ini polanya ini adalah soal pola apositif yang bla 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 sama terrifying itu apa? Terrifying itu mengerikan. Terrifying itu artinya mengerikan. Ini berarti adjektif itu kan? Adjektif. Nah, berarti ini adalah apositif menjelaskan coral snake subjeknya. Nah, berarti kalau terrifying ini mengerikan ini adjektif, setelah sebelum n ini juga harus adjektif nih. Yang adjektif yang mana? Nah, ini poisonous. Nah, poison itu
racun. Kalau dia jadi adjektif berarti beracun itu. Nah, berarti karena di sini ada N, ini adjektif ya toh. Ini butuhnya juga adjektif. Berarti jawabannya yang C. Nah, sebenarnya extremely poisonous and terrifying itu adalah apositif yang menjelaskan coral snake. Nah, itu apositif yang berada di depan itu ada 1 koma saja. Kalau di tengah ada 2 koma. Yes. Oke, semoga mencerahkan Anda ya. Kalau Anda pusing, pusing itu baik. Pusing itu baik. Kenapa? Karena pusing itu adalah otak Anda mencoba untuk menyerap hal baru. Hal baru itu masuk ke otak Anda. Lah, di situ Anda pusing. Pertanyaannya adalah ketika pusing Anda terus atau berhenti. Kalau berhenti Anda pusing selamanya. Tapi kalau Anda terus seiring dengan berjalannya waktu Anda akan mudah. Intinya makanya berdoa dan berusaha. Berusaha kewajiban kita, berdoa itu juga kewajiban kita. Kalau sudah berusaha berdoa, hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan ya soal nomor 11. Oke, the leaf of the white mulberry provide food for silkworms, koma bla bla bla, silk fabric are woven. Nah, ini babnya apa, Sir? Ini adalah babnya adjective clause. Adjective clause itu banyak nanti. Nah, adjective clause itu banyak sekali materinya. Nah, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu bab 28. Nah, di dalam salah satu adjective clause itu, di situ ada object of preposition. Object of preposition itu nanti preposisi itu harus di depan adjective clause. Jadi preposisi itu harus di depan adjective clause-nya. Nah, di sini yang mana? From whose spoken ini. Ini jawabannya yang yang D. Ini penjelasannya detailnya adalah di adjective clause pada bagian object of preposition. Oke, guys. Gitu ya. Ini oke, kemudian soal nomor 12. As bla 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 in a Greek and Roman mythology. Ini ada koma. Nah, ini ada koma. Nah, setelah koma itu adalah harpis. Ini adalah subjek. Were ini adalah verb. Nah, di sini ada koma dan setelah koma itu adalah subjek, berarti ini adalah anak kalimat. Anak kalimat. Oke. Anak kalimat di sini sudah ada as konektor, berarti butuh subjek, butuh verb. Karena di sini sudah ada konektornya. In a Greek ini ada in itu preposition. Kalau diikuti dengan noun, berarti ini diikuti noun jadinya adverb ya. Nah, berarti butuh subjek sama verb. Nah, ternyata di sini tidak ada subjeknya. Subjeknya dibuang. Konektornya masih ada. Berarti ini tekniknya disebut dengan teknik abridgment. Anda bisa buka di halaman di buku konsep belajar TOEFL dari nol di halaman 278. Itu prosesnya disebut dengan abridgment. Abridgment yang dibuang apa? Subjek sama to be-nya dan verb-nya berubah menjadi verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Nah, maka ini kemungkinannya kalau nggak verb ing ya verb 3 langsung karena subjeknya dibuang. Berarti jawabannya antara A sama jawaban D. Kira-kira tebaknya yang mana ini? Ini adalah bentuk kalau aktif berarti verb ing, kalau pasif berarti verb 3. Ini dideskripsikan itu atau mendeskripsikan. Nah, ini pertanyaannya adalah mendeskripsikan atau dideskripsikan. Dideskripsikan ini adalah bentuk kalimat pasif. Maka jawabannya yang A. Gampang. Oke, yuk lanjut. Ini butuh agak cepat-cepatan nih. Yuk.
Nomor 13. Not only bla 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 generate energy. Nah, ini gampang ini. Ini soal tentang inversi. Anda bisa buka bab 27. Anda bisa buka bab 27 di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, di buku ini menariknya adalah ini bukan hanya buku saja. Karena saya tidak ingin buku yang saya buat hanya ditaruh di rak. Makanya buku ini juga disertai video pembelajaran. Jadi ada bukunya, ada video pembelajarannya. Cara belajarnya bagaimana, Sir? Cara belajarnya Anda bisa buka buku, Anda bisa buka video pembelajarannya. Jadi seperti saya membimbing di depan Anda untuk menguasai bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Oke, ini adalah bentuk inversi ya. Ini ada negative expression berada di awal. Kalau negative expression berada di awal, ini harus diinversi, cari yang auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Nah, ternyata auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek itu jawaban C sama D. Jawaban A sama B itu salah. Kenapa nuclear building reactor ini? Nuclear building reactor ini adalah subjeknya. Nah, does is ini adalah auxiliary-nya. Kalau auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek, ini berarti yang diinversi antara C sama D. Yang Anda harus tahu kemudian adalah verb utamanya atau main verb-nya atau ordinary-nya. Ini ordinary-nya itu adalah generate, ini adalah verb one. Kalau di sini adalah verb one, maka jawabannya adalah does. Kalau di sini adalah generating, maka di sini yang benar adalah yang D. Tapi di sini adalah generate, maka yang benar adalah yang C. Oke. Seperti itu. Kemudian soal yang nomor 14. Oke, Dewi Trifid Pionet, ini ada subjeknya. Pionet ini adalah ada verbnya. Many of the stylistic features of filmmaking technique. Nah, ini sudah ada subjek, ada verbnya. Nah, ini pilihan gandanya di sini ada verb. Oke. Jadi pilihan gandanya ada verb. Berarti di sini butuh konektor plus subjek sama verb. Berarti yang mana nih? Ya, oke. Yang konektor itu adalah Z. Nah, bedanya di sini Z establish, Z become established. Nah, jawabannya adalah Z become established. Loh, kenapa kok Z become established? Kalau ini yang tumbuh, pokoknya established itu yang, nah itu kalau ini become established itu menjadi tumbuh. Nah, jawabannya yang B. Oke, soal terakhir ya, soal nomor 15. Bla 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 be needed, koma. Lah, ketika ada koma di sini, oke, ketika ada koma be needed, koma, berarti ini anak kalimat ini. Anak kalimat. The water basin ini adalah subjek. Nah, would need ini adalah verb-nya. Nah, ini adalah anak kalimat. Kenapa kok ngerti anak kalimat? Karena bla 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 ada komanya. Berarti di sini butuh konektor subjek sama verb. Nah, konektornya yang mana? When ini konektor, hydro power ini adalah apanya? Ini adalah subjeknya. Tapi jangan kesusu ini, yang B ini salah. Kenapa kok salah? Anda harus lihat di sini ada would need. Ini adalah past future. Ini adalah simple past future. Ini berarti kalimat conditional sentence type 2. Ini adalah tipe conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 itu rumusnya adalah if simple past, simple past future. Lah, di sini yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang D. Should
Should electric power ini, should ini, hydroelectric power ini adalah subjeknya. Be needed, nah ini sebenarnya ada yang dibuang, yaitu adalah if-nya. Karena if-nya dibuang, kompensasinya auxiliary-nya atau modalnya pindah ke depan. Ini bentuk aslinya apa? If hydroelectric power should be needed. If hydroelectric power should be needed, the water basin would need to be dammed. Nah, ini karena if-nya dibuang, should-nya dipindah ke depan. Makanya should hydroelectric power be needed. Nah, seperti itu. Itu proses inversi pada ini babnya apa ini? Saya kasih tahu soal 15 itu adalah proses inversi pada conditional sentence type 2. Oke. Ini Anda bisa buka materi di proses inversi pada conditional sentence type 2. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka di bab conditional sentence itu ada di berapa ya? Conditional sentence itu ini buka langsung, alhamdulillah ini langsung ketemu ini. Chapter 21. Oke, conditional sentence chapter 21. Di situ saya jelaskan secara lengkap. Di situ saya jelaskan secara lengkap. Di situ ada apa? Di situ ada yang ditulis lengkap, ada yang ditulis dalam bentuk inversi dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk pembahasan soal kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Senang sekali saya bisa sharing kepada Anda. Saya doakan teman-teman supaya bisa lolos skor TOEFL-nya, bisa dapat beasiswa baik S2 maupun S3, dan semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the following video.